Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan melakukan tugas observasi wawancara untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana usaha UMKM yang akan saya wawancarai itu adalah Amedial Store. Amedial Store ini merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan aksesoris berupa kalung, cincin, gelang, dan strap-on yang berasal dari manik-manik dan juga tali atau benang. Nah, untuk itu silakan tunggu proses kelanjutan video wawancara saya dengan pihak Amedial Store. Sampai jumpa. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aksan Osman dengan NIM 21059090. Hari ini saya akan melakukan observasi wawancara terhadap salah satu UMKM di sekitar lingkungan tempat saya tinggal yang bernama Amedial Store. Nah, di sebelah saya ada narasumber dari pihak Amedial Store-nya. Mari kita mulai wawancara observasinya. Silakan perkenalkan diri, Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Duyanto. Saya adalah perwakilan dari tim Amedial Store. Baik, kita mulai saja observasi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana menciptakan kreativitas usaha dan ide produk Amedial? Kalau untuk menciptakan ide kreativitas, itu kita biasanya mencari referensi dari Pinterest atau Instagram dan juga dari TikTok biasanya kayak gitu. Sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu Amedial Store itu bergerak di bidang apa? Baik, Amedial Store itu usaha bisnis yang masih UMKM, masih kecil, bergerak di bidang aksesoris, khususnya aksesoris dari manik-manik dan juga dari gelang dari tali dan kalung. Kita memang lebih berfokus untuk anak muda dan juga bisa digunakan untuk segala umur sebenarnya. Baik, lalu yang kedua yaitu mengenai apa competitive advantage yang dimiliki produk tersebut jika dibandingkan dengan produk pesaingnya. Salah satunya itu kita memiliki garansi produk, yang mana kalau garansi produk itu kita berikan ketika ada produk yang telah rusak, kita akan menggantinya secara baru, mengganti baru dengan gratis seperti itu. Lalu yang ketiga, apakah dalam mendirikan usaha pemilik merancang bisnis plan? Sebelumnya kita memang merancang bisnis plan. Lalu bagaimana caranya Anda merancang bisnis plan tersebut? Bisnis plan itu kita rancang dari perencanaan kita akan membuat produk dari bahan-bahannya, kait penjualan, lalu kemana akan kita jual, dan juga dari harga akhirnya penjualannya berapa yang akan kita jual, itu kita masukkan ke dalam bisnis plan. Lalu untuk strategi pemasaran Amedial seperti apa? Sejauh ini kita strategi pemasarannya masih melalui online, khususnya di Instagram, dan juga sesekali kita mengadakan pembuka stand di Gor Haji Agus Salim setiap hari Minggu, biasanya seperti itu. Lalu untuk penetapan harga produknya menggunakan strategi apa? Untuk penetapan harga produk biasanya kita membagi beberapa, misalnya manik-maniknya kita bagi gitu kan harganya. Sebagai contoh, untuk 50 gram manik-manik kita dapat harganya yaitu sekitar 5.000 sampai 6.000. Lalu kita bagi berapa sih 1 gram itu dapatnya, untuk kita gunakan berapa harga 1 gram, lalu ketika kita gunakan kita hitung berapa gram kira-kiranya. Nah, setelahnya kita mendapatkan harga pokok, lalu kita masak untuk keuntungan kita. Keuntungan kita biasanya 50 sampai 70%. Sudah ditetapkan keuntungannya ya Pak. Lalu untuk penetapan atau penentuan lokasi usahanya ditentukan berdasarkan apa? Sejauh ini kita lebih menentukan kepada tempat yang lebih ramai dan juga anak muda yang banyak. Sebagai contoh di CFD itu memang banyak anak mudanya, dan juga di situ untuk berjualan kita dapat fasilitasnya secara gratis. Baik. Lalu untuk pesaing di industri ini siapa saja?
sejauh ini yang kita ketahui pesaing kita salah satunya itu Candu Homemade, lalu ada Tati juga salah satu pesaing kita. Lalu untuk Amedial sendiri, bagaimana bentuk atau jenis usaha dari Amedial Store? Sejauh ini kita masih tergolong sebagai UMKM atau usaha kecil atau mikro, karena memang pendapatan kita masih belum terlalu besar. Baik. Untuk itu sekian saja wawancara dari saya, Pak Rizky Duyanto. Terima kasih atas waktunya sudah mau saya wawancarai. Untuk itu saya mohon izin Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat menonton teman-teman. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan mengenai wawancara saya dengan Amedial Store yaitu yang pertama, bagaimana Amedial Store memunculkan kreativitas usaha dan ide produk mereka, yaitu mereka menggunakan ide dari Pinterest ataupun TikTok mengenai modal yang sedang tren di pasar saat ini sebagai acuan mereka dalam membuat produk. Lalu yang kedua yaitu mengenai produk apa saja yang dijual dan apa kompetitif advantage Amedial Store dibandingkan dengan pesaingnya. Produk yang dijual oleh Amedial Store itu berupa smartphone, kalung, cincin, dan gelang yang berasal dari manik-manik maupun tali. Lalu kompetitif advantage yang dimiliki oleh Amedial Store tersebut yaitu Amedial Store menyediakan garansi untuk para customer yang membeli produk mereka, namun ternyata produk mereka tidak lama mengalami kerusakan, sehingga Amedial Store akan memberikan garansi kepada para customer mereka mengenai produk yang rusak, yang mana hal ini belum ada kita temukan di usaha-usaha UMKM di bidang aksesoris lainnya. Yang ketiga yaitu Amedial Store membuat sebuah bisnis plan, dan cara mereka merancang bisnis plan tersebut yaitu dengan menganalisa produk-produk mereka dengan melihat bahan baku yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan untuk membuat produk mereka. Lalu mereka juga menganalisa lokasi yang akan digunakan saat berjualan nantinya, strategi pasar yang mereka lakukan, itu semua mereka masukkan ke dalam bisnis plan-nya. Lalu yang keempat yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh bisnis plan. Lalu yang keempat yaitu strategi pemasaran yang diterapkan oleh Amedial Store, yaitu masih menggunakan proses pemasaran online, di mana Amedial Store membuat IG untuk promosi produk mereka dan juga menyebarkan di WhatsApp, dan biasanya mereka juga melakukan pembukaan stand-stand di expo-expo kampus maupun expo-expo pasar malam. Lalu juga mereka terkadang setiap minggu ada membuka stand di saat CFD di Gor Haji Agus Salim. Yang kelima itu strategi penetapan harga produk mereka berdasarkan info dari narasumber. Cara penetapan harga produknya dihitung melalui berdasarkan penggolongan manik-manik yang sejenis, lalu dihitung 1 gram akan menghasilkan berapa unit produk,
sehingga dapat ditentukan berapa harga pokok untuk satu produk tersebut dari berapa banyak manik-manik yang telah digunakan. Lalu yang keenam yaitu strategi lokasi usahanya. Amelia Store menyasarkan anak-anak muda sehingga lokasi usaha yang dipilih biasanya dekat dengan generasi muda seperti di kampus ataupun kafe-kafe. Lalu yang ketujuh, pesaing di industri aksesoris dari Amelia Store ini berupa sebagai candu homemade dan tatu. Lalu jenis usaha atau bentuk usaha dari Amelia Store ini masih berupa usaha kecil, mikro, dan menengah karena masih melakukan usaha dari rumah saja dan melakukan pemasaran secara online. Nah, sekian saja kesimpulan dari observasi yang saya lakukan terhadap industri Amelia Store ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang telah menyinggung hati Bapak, Ibu, dan para penonton video saya sekalian. Untuk itu, sekian dari saya ucapkan terima kasih.